Jadi kita ketemu lagi dalam Eureka yang episode kedua ya. Jadi untuk minggu lalu untuk kegiatan Eureka yang pertama kalian sudah belajar tentang seni ya, tentang membuat desain gambar. Nah kali ini dengan Pak Edi ya, perkenalkan dulu, nama saya Pak Edi. Jadi hari ini Pak Edi akan membagi sedikit pengetahuan kepada kalian semua tentang hidroponik ya, tentang hidroponik, apa itu hidroponik, kemudian bagaimana cara pembuatannya, bagaimana perawatannya, kelebihannya apa. Nanti kita belajar bersama-sama. Jadi Pak Edi akan mencoba memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada kalian semua. Nah, sekarang Pak Edi sedang berada di depan sistem hidroponik yang ada di sekolah kita. Nah, ini yang panjangnya 2 meter ya. Jadi di sekolah Widyartika itu ada 3 sistem hidroponik. Jadi ada yang kecil, ini yang paling kecil yang panjangnya 2 meter. Kemudian nanti ada yang 3 meter dan ada juga yang panjangnya 4 meter. Nah, seperti apa nanti penggunaan sistem hidroponik kita akan pelajari dalam kegiatan hari ini ya. Baik, sekarang karena sudah Pak Edi perlihatkan hidroponiknya itu seperti apa, sekarang kita belajar membuatnya. Ayo, sekarang kita buat ya. Oke. Jadi lihat Pak Edi bisa lihat komennya langsung. Di pause. Nggak jalan masih. Gimana caranya Tim? Straight. Nah, Oke, ya. datar. Sip. Udah kelihatan datang sana ya. Langsung kalau ada tanya jawab, bisa jawab ya. Pak Kesa nanti bisa bantu liatin pertanyaannya ya. Oke, siap. Sini jalan ada tataan lagi ya? Oh, aku aja tuh nak tolong dong. Oke. Sekalian tuh Pak, tanya sampah tuh. Oke. Oke, saya duduknya gini aja ya. Oke. Ya. Silakan. Udah. Silakan dia. Oke, jadi Pak Edi jelaskan dulu tentang hidroponik itu seperti apa sebenarnya. Jadi kita sudah mengenal berbagai jenis cara bercocok tanam ya, dari yang paling konvensional atau yang paling umum dilakukan saat ini di Indonesia, atau yang sering anak-anak lihat, sering kalian lihat di sekitar lingkungan, mungkin banyak yang menggunakan sistem konvensional. Nah, sistem konvensional itu seperti apa? Sistem yang disebut dengan sistem konvensional adalah sistem pertanian dengan memanfaatkan lahan ya, dengan memanfaatkan lahan. Nah, sekarang ada sistem baru dalam bercocok tanam. Nah, salah satunya adalah sistem hidroponik ini. Nah, sistem hidroponik ini dari namanya saja kita sudah bisa bisa membayangkan bahwa sistem hidroponik ini adalah sistem pertanian yang memanfaatkan air sebagai media pertumbuhan tanaman ya. Jadi sekarang Pak Guru akan kasih
cara untuk membuat hidroponik. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah pembuatannya, Pak Guru akan kasih tahu dulu bahan-bahannya. Nah, yang kita perlukan adalah yang pertama adalah bibit. Jadi ini adalah bibit. Ini bibit tanaman pokcai. Jadi ini dia. Nah, jadi ini bibitnya. Nah, jadi ini bibitnya bisa kita dapatkan bibit ini dari toko-toko pertanian kalau anak-anak mau beli, atau bisa juga beli secara online bibitnya. Kemudian untuk menyiapkan bibit ini kita memerlukan juga sekam bakar, ya. Jadi seperti ini. Nah, bisa lihat ini adalah sekam bakar. Jadi sekam itu adalah kulit ini, kulit dari padi, ya, kulit dari biji padi yang sudah dibakar, itu disebut dengan sekam bakar. Nah, cara untuk menyemainya, kita memerlukan media semai. Nah, ini tray khusus untuk menyemai. Anak-anak bisa dapatkan ini di toko-toko pertanian juga. Tapi kalau mau menggunakan peralatan sederhana yang ada di rumah, kalian juga bisa menggunakan nampan. Nah, nampan seperti ini juga boleh digunakan untuk menyemai bibit, ya. Nah, sekarang Pak Edi akan menyemai dengan menggunakan tray semai ini, ya. Ini sebagai contoh saja, ya. Jadi kita taburkan arang sekamnya. Tidak perlu sampai penuh sekali di tray semainya. Nah, cukup segini. Kita taruh kira-kira sampai 3/4 bagian dari traynya itu. Nah, kurang lebih segini bisa terlihat, ya. Ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan bibitnya. Nah, bibitnya bentuknya seperti ini. Terlihat ya di kamera. Ukurannya sangat kecil. Nah, ini contoh bibitnya. Nah, kalau mau dilihat, ya. Nah, sekarang bibitnya ini kita taburkan di tray semai. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan kurang lebih 5 biji, ya, supaya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Nanti kalau misalnya kalian menyemainya satu lubang diisi dengan 10, nanti kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhannya akan terhambat. Jadinya bibitnya itu nanti akan lama dia untuk menjadi besar, ya. Jadi cukup 5 saja, ya. Idealnya 5. Nah, kita taburkan. Oke, sudah. Kalau sudah ditaburkan, sekarang ditutup lagi bagian atasnya. Bagian atasnya kita tutup lagi dengan sekam bakar. Tidak usah terlalu tebal, cukup hanya sekedar menutupi bagian biji yang sudah kita tebarkan tadi. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal kita siram dengan air. Nah, sekarang Pak Edi akan mengambil air dulu, ya. Ya. Nah, cara menyiramnya jangan langsung dituangkan begini, ya. Atau kalau anak-anak menggunakan selang menyiramnya, jangan langsung disiram dengan selang. Jadi kalau anak-anak punya sprayer lebih bagus. Jadi disemprot airnya disemprot dengan air yang ada di dalam sprayer itu. Jadi itu lebih bagus. Nah, karena di sini Pak Edi tidak menggunakan sprayer, jadi airnya
Pak Guru tuangkan ke tangan dulu, nanti baru Pak Guru kibas-kibaskan di atas permukaan sekamnya ini sampai nanti sekamnya ini menjadi lembab ya. Ini kalau yang sering nanding canang di rumahnya yang cewek-cewek, nah pasti pernah melakukan ini. Oke, cukup. Nah, ini sekarang sudah terlihat lebih basah dia, ya. Bisa dilihat ini sudah menjadi lebih basah. Nah, sekarang sudah selesai. Kita tutup tray ini dengan, boleh ditutup dengan apa namanya, plastik atau ditutup dengan benda apapun supaya bagian yang kita tanam tadi tidak terkena cahaya, jadi terjaga kelembabannya. Ini penutupannya selama 1 malam ya. Kalau misalnya anak-anak menyemai pagi hari, berarti dibuka tutupnya pada saat besoknya, besok paginya ya. Nah, waktu yang paling bagus untuk anak-anak menyemai adalah sore hari. Kenapa? Karena pada sore hari nanti biji itu memiliki kemampuan, memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan suhu. Kalau misalnya kita menyemai pagi hari, setelah pagi kan siang biasanya cuacanya, suhu udara itu lebih panas, jadi pertumbuhannya kurang optimal. Jadi idealnya kalau anak-anak mau menyemai bibit, itu kalau misalnya menanam tanaman apapun di rumah, nanti kalau mau berkebun, idealnya itu dilakukan pada waktu sore hari. Jadi tanaman itu pada waktu malam hari mereka memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, sekarang ini Pak Guru tutup karena tidak ada plastik, jadi menutupnya cukup taruh ini di atasnya, nah seperti ini. Nah, nanti kita taruh ini di tempat yang aman ya, jauh dari jangkauan adiknya misalnya atau hewan ya, supaya tidak mengganggu nanti. Nah, kita sisihkan ini. Nah, jadi ini bibit yang sudah siap untuk dipindahkan ke media tanam hidroponik ya. Ini usianya adalah 1 minggu ya, 7 hari. Jadi setelah Pak Guru bibit, kita rawat selama 7 hari, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ciri-ciri bibit yang bagus itulah daunnya berwarna hijau ya. Kemudian batangnya tidak terlalu panjang ya. Jadi seperti ini. Pak Guru cabut satu ya. Nah, ini ciri-ciri bibit yang kualitasnya bagus ya. Nah, bisa lihat. Nah, ciri-ciri bibit tanaman sayur khususnya pokcoy ya, yang sudah siap untuk dipindahkan ke sistem hidroponik adalah dia daunnya sudah bercabang minimal 2. Yang ini sudah bercabang 3, berarti usianya sudah sangat cocok untuk kita pindahkan ke sistem hidroponik ya. Jadi usianya kurang lebih 1 minggu ya. Paling lama 10 hari sudah siap bibit itu untuk kita pindahkan ke sistem hidroponik. Nah, sekarang Pak Edi akan siap-siap untuk memindahkan ini ke dalam sistem hidroponik. Nah, untuk memindahkan, jadi kita perlu media tambahan, yaitu ini. Ini disebut dengan rock wool ya. Rock wool ini kita pakai sebagai tempat tumbuhnya sayuran kita yang kita tanam. Nah, caranya rock wool ini kita potong. Kita bisa potong dengan pisau atau alat pemotong lainnya, silakan. Yang ada di rumah apa saja boleh. Nah, sekarang kita potong rock wool-nya ini dengan ukuran 2 cm ya, kurang lebih 2 cm. Jadi rock wool ini bisa kalian dapatkan
di online shop atau bisa juga membeli di toko-toko pertanian. Harganya relatif murah ya. Ini cuman 40.000 untuk 1 meter. Nah, udah Pak Guru potong ya, jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita potong ini menjadi 3. Kita bagi jadi 3. Ini seperti memotong roti ya. Nah, setelah kita potong, jadinya ukurannya segini ya. Nah, ukurannya jadinya segini. Ya, Dewi sudah masuk ya. Ya, ini ukurannya segini Dewi ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita potong ukuran dadu, kita belah bagian tengahnya. Kelihatan sih ya. Nah, ini kita potong. Nah, jadinya dia ada sobekan sedikit. Tapi jangan semuanya sampai sini dipotong ya, cukup 3/4 bagian saja yang dipotong. Nah, segini aja. Nah, kelihatan ya segini. Oke. Nah, habiskan semuanya, kita potong. Semuanya. Yang mau bertanya boleh nanti bertanya langsung ya. Pak Ketut Sudiano sudah join ya. Yulia, ini ya Yulia. Ini namanya rokul. Jadi dari batuan yang dihaluskan. Makanya rok Ya, namanya. namanya rokul karena dia berasal, bahan dasarnya ini dari batu. Bukan spon biasa ya. Bukan ini bukan spon cuci piring ya, beda. Oke. Ya. Nah, kita sudah punya beberapa rokul ya. Ini dia. Sudah ada. Sekarang kita siapkan air ya. Kita siapkan air. Jangan lupa pakai masker. iya di sini bawa pakai masker. Susah bicaranya. Masker katanya Pak jelasin susah bicaranya. Kenapa nggak pakai masker? Oh, kenapa nggak pakai masker? Biar Ya, tadi rencananya saya pakai masker, cuman kan nanti susah ngomongnya, wajahnya juga tidak kelihatan ya. Jadi setelah dipertimbangkan kayaknya tidak masalah kalau menggunakan tanpa masker. Ya, jadi tetap jaga jarak, tetap cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Oke. Jadi kenapa saya tidak pakai masker, supaya lebih gampang nanti ngomongnya ya. Nah, ini saya sudah mengambil air ya menggunakan baskom. Nah, fungsi airnya ini adalah
untuk mencuci akar tanaman sayuran yang akan kita tanam. Nah, tadi saya sudah bilang belum ya, ini sayuran apa namanya? Belum. Ini sayur pok choy ya. Namanya sayur pok choy. Yang senang makanan Chinese food atau sering ke pasar pasti sudah kenal sayuran. Ini jadi khasiatnya kalau pok choy itu bisa dipakai jus, bisa juga dicampur dengan yang suka makan mie bisa, atau yang senang makan sayur hijau juga dibikin capcay juga enak ya. Nah, sekarang kita cabut dari tray semainya. Jadi dia bentuknya nanti sekamnya itu akan mengikuti bentuk ininya, bentuk traynya. Nah, sekarang kita masukkan ini ke air. Ya, kita gunakan air untuk mencuci supaya tidak ada sekam yang menempel pada akar sayuran nanti. Karena kalau sampai ada sekam yang menempel itu akan berbahaya karena akan menyumbat saluran air pada sistem hidroponik nanti. Jadi pastikan sebelum kita pindahkan ke dalam sistem hidroponik, sekamnya ini sudah bersih dulu. Ya. Nah, jadi kita cuci. Kak, ini otomatis ya? Iya. Nah, jadi ini yang sudah dicuci ya. Nah, silap. Nah, ini dia. Yang sudah dicuci, akarnya sudah bersih. Akarnya sudah bersih ya. Nah, sekarang kita akan jepit ini dengan rokulnya tadi ya. Jadi rokulnya menjepitnya jangan bagian sobekannya itu menghadap ke atas ya, tapi menghadapnya ke samping. Jadi seperti buku ya. Kita masukkan ini dari samping, telep. Nah, jepit. Untuk yang kasih juga bisa. Lucu, Pak Cuy. Nah, ya. Nah, ini sudah dijepit ya. Sekarang kalau sudah masuk ke dalam rokul, nah sekarang kita ambil potnya. Nah, kalau di dalam hidroponik ini namanya net pot ya, net pot. Nah, ini bentuknya ya. Ini yang ukuran diameter sekitar 5 cm ya. Jadi net pot itu ada berbagai variasi ukuran tergantung jenis sayuran yang kita tanam ya. Tapi umumnya untuk sayuran seperti kangkung, kemudian pok choy, sayur hijau, bayam itu menggunakan net pot yang ukuran 5 cm sudah cukup ya. Nah, jadi ini satu rokul kita isi dengan satu bibit ya, satu bibit. Kita masukkan ke sini. Pastikan posisinya akarnya tidak sampai putus. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, ini ada akarnya masih. Nah, kalau sudah siap, nah nampannya ini kita pakai untuk taruh dulu. Sekarang Pak Edi akan membuat sekitar 10 ya, untuk nanti kita pindahkan ke sistem hidroponiknya. Jadi pas nanam itu gimana Pak, bibitnya ini berapa lama bisa tumbuhnya? Nah, pada saat setelah tanam, jadi dari pertama kita nyemai itu ya, bibit itu siap untuk dipanen tergantung dari jenis sayurannya ya, tergantung dari jenis sayuran. Kalau misalnya kita menanam pok choy itu rata-rata 30 hari atau kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan itu sudah bisa kita panen. Tapi kalau kangkung dia lebih cepat. 20 hari sudah siap untuk dipanen ya. Jadi kembali kepada jenis sayuran yang kita tanam ya.
Tapi waktu dari bibit dari tumbuh segini untuk dipindahkan ke media hidroponik itu berapa lama? Nah, kalau dari bibit tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau dari bibit sampai ukuran segini itu 1 minggu, ya, kurang 1 minggu atau kurang lebih 10 harian lah. Jadi lihat aja nanti daunnya. Kalau sudah daunnya bercabang 2 minimal bercabang 2. Kalau yang ini kan cabangnya sudah 3. Nah, kalau yang sudah 2 cabangnya berarti dia sudah siap untuk kita pindah tanamkan. Ya kayak orang jualan obat kan. Halo Pak Edi. Halo, siapa itu? Ana Julia. Ana Julia. Hai Ana Julia, sehat ya? Ya. Dian is watching ya, Dian. Jadi, yang punya pertanyaan silahkan ya, mumpung ini Pak Edi lagi mindahin sayurnya. Kalau ada yang punya pertanyaan nanti bisa langsung Pak Edi jawab. Jadi hidroponik ini juga adalah salah satu solusi untuk kalian yang tidak memiliki lahan yang luas di rumahnya ya, misalnya yang tinggalnya di perumahan, di apartemen. Jadi di lahan untuk menanam sayur atau menanam tanaman di rumahnya itu tidak ada. Nah, solusinya bisa menggunakan ini, sistem hidroponik ini. Jadi sangat hemat tempat. Baru panen 2 hari yang lalu Pak. Di rumah. Oh, yang di rumah itu masak sayur apa tuh? Kangkung. Kangkung, kalau kangkung ya lebih cepat ya. Tanaman hidroponik ini juga dia ini apa namanya, bebas dari penggunaan pestisida. Jadi dalam perawatannya kita hanya menggunakan nutrisi aja. Jadi tidak ada penyemprotan dengan pestisida. Jadi ini dijamin sangat higienis, sangat sehat ya. Pak Edi, ini ada pertanyaan dari novia.nat. Pak Edi, 1 kantong bibit itu bisa buat berapa net pot? Oh, kalau untuk 1 kantong bibit ini bisa isinya ini berapa biji nih? Ribuan ini isinya. Jadi kalau di sekolah kan kita punya kurang lebih 2000 titik tanam ya. Jadi untuk 2000 titik tanam ini satu saset ini masih sisa. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Jadi isinya sangat banyak ya. Harganya kalau bibit pokcoy itu sekitar 15 ribuan. Jadi tergantung merek juga ya. Jadi ada yang bibit unggul, ada yang standar. Jadi harganya berkisaran 10 ribuan sampai 15 ribuan. Ya. Kalau kangkung lebih murah lagi kalau kangkung. Di mana biasanya nyari Pak ini? Toko-toko yang di mana biasanya? Kalau untuk pembeliannya di toko-toko pertanian ya pasti ada ya. Jadi bibitnya ini sama dengan bibit sayuran umum, cuman kan kita terapkan ini di media yang berbeda. Kalau biasanya petani konvensional itu menanam bibit di tanah, kalau kita terapkan ini pada media hidroponik ya. Sama bibit hidroponik dengan bibit sayuran umumnya itu sama. Jadi tidak ada bedanya. Jadi bisa kalian dapatkan di toko-toko pertanian. Atau kalau mau lebih murah bisa beli online ya. Yang tidak mau keluar rumah, jadi karena sekarang keadaannya tidak boleh keluar rumah ya bisa beli secara online. Jadi banyak ada pilihannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari mentari.dharma. Dari Biayanya mahal nggak Pak? Kira-kira berapa? Oh, untuk instalasinya kalau anak-anak mau buat sendiri bisa. Kalau ada waktu sekarang misalnya dengan keluarga menggunakan, kalau ada sisa pipa gitu misalnya di rumah ya tentu tidak akan mengeluarkan biaya kan. Tapi kalau misalnya
menggunakan bahan-bahan yang beli baru atau membeli instalasi baru yang sudah jadi, itu biayanya kisaran antara 1 juta untuk yang paling kecil ya. Kalau kalian membeli baru yang sudah dirakit, sudah siap pakai untuk sistem hidroponik itu yang ukuran paling kecil itu sekitar 1 jutaan. Semakin besar ukurannya tentu investasi awalnya untuk biayanya pasti akan lebih banyak lagi. Tapi itu hanya 1 kali aja di awal aja. Jadi itu bisa kita pakai berulang-ulang ya. Jadi setelah panen bisa tanami lagi, dirawat supaya tidak rusak aja mesinnya ya. Nah, nanti Pak Edi akan kasih lihat seperti apa sih sistemnya hidroponik itu, apa saja sih komponen-komponennya, nanti kita lihat sama-sama ya sambil nanam ini. Udah ya. Coba ya. Satu ya. Jadi ingat ya, di dalam satu netpot ini isinya hanya satu saja tanaman ya. Karena ini yang kita tanam pokcoy, beda dengan kangkung. Kalau nanti kita menyemai kangkung, di dalam satu netpot bisa isinya dari 3 sampai 5 ya. Jadi bisa lebih dari 1 untuk kangkung. Jadi kembali kepada jenis sayuran yang kita tanam ya. Mungkin nanti pada saat panen bisa kita live lagi pakai saya. Ya, siap. Minggu depan rencananya nih temanya masak, ada yang mau nggak kalau temanya masak? Masak. Ya, kalau Masak sehat tapi sama siapa nih? sama Bu Mistari, guru SMK-nya, suruh tata boganya. Cocok. Coba Isa. Nah, oke, sudah siap. Ada lagi. Ya, netpotnya sudah habis. Nah, jadi ini kita dapat berapa nih? 6, 12. Nah, 12 netpot ya. Sekarang kita pindahkan ke dalam sistem hidroponiknya ya. Kita lagi ya. Pindahkan ke dalam. Nah, setelah siap, sebelum Pak Edi ke hidroponiknya, Pak Guru kasih lihat juga alat-alat penunjangnya ya untuk kelengkapan hidroponiknya ini. Nah, ini ada TDS EC meter. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kepekatan nutrisi yang ada di dalam sistem hidroponik ya. Jadi ini alatnya namanya TDS EC meter. Jadi penggunaannya nanti tinggal kita celupkan pada air yang mengalir di dalam pipa itu, nanti kita lihat angkanya. Jadi untuk sayuran pokcoy itu idealnya nilai TDS atau EC-nya itu adalah berkisar 800 sampai 1200 maksimal ya, untuk pertumbuhan yang optimal. Ini namanya alatnya. Kemudian alat lain, ini ada pH meter, jadi untuk mengukur tingkat keasaman. Nah, ini pH meter ya. Tapi kalau di rumah tidak punya alat-alat seperti ini, tidak masalah ya. Jadi ini hanya untuk lebih akuratnya saja. Kemudian ini nutrisinya. Nah, tadi Pak Edi belum memperlihatkan ini nutrisinya. Ini kita menggunakan nutrisi yang berupa pupuk cair ya. Ini yang sudah dilarutkan. Jadi nama pupuknya inilah pupuk A dan pupuk B ya. Jadi pupuk A dan pupuk B. Kalau kalian beli nanti silakan ke toko pertanian, itu ada namanya pupuk A B mix, pupuk cair khusus untuk tanaman hidroponik. Nah, jadi yang kita pakai yang model ini. Jadi caranya ini adalah kemasan yang untuk volume 2,5 liter. Jadi kita campurkan pupuk ini dengan air ya sampai volumenya menjadi 2,5 liter. Jadi
bukan airnya yang 2,5 liter ya. Jadi volume pupuk ditambah air adalah 2,5 liter. 2,5 liter untuk pupuk A, 2,5 liter untuk pupuk B ya. Nah, kemudian yang diperlukan berikutnya ini adalah asam fosfat. Asam fosfat ini gunanya untuk mencegah pengendapan dari nutrisi yang kita pakai. Jadi nanti kalau kita tidak pakai asam fosfat, nutrisi yang mengalir di dalam sistem itu akan mengendap ya. Nah, lama kelamaan hasil pengendapannya itu akan menjadi penyumbat aliran air. Jadi lama kelamaan bisa mampet aliran airnya. Nah, untuk mengatasi itu kita pakai ini. Kita pakai asam fosfat. Nah, oke, sekarang kita tanam. Sip, yuk. Nah, sekarang kita sudah kembali ke sistemnya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah ditanam dan ada beberapa yang masih kosong. Jadi kita tinggal taruh aja. Bisa dilihat mungkin di sini aliran airnya. Jadi untuk sistem hidroponik yang ada di sekolah Widyatmika kita pakai sistem DFT namanya, Deep Flow System, Deep Flow Technique, Deep Flow Technique ini jadi air yang ada di dalam pipa ini mengalirnya dengan kedalaman hampir setengah pipa ya. Jadi hidroponik itu sistemnya ada banyak dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Umumnya ada dua jenis teknik, jadi ada NFT, ada DFT. Kalau yang DFT yang kita pakai sekarang ini kelebihannya adalah dia lebih hemat listrik. Kenapa? Karena kita hidupkan ini misalnya kalau saat jam sekolah pagi kita hidupkan, karena kita full day, jam 4 sore kita matikan. Jadi pada saat listrik mati airnya tetap menggenang, jadi kebutuhan nutrisi dari tanaman tetap ada. Nah, sedangkan kalau kekurangannya di sini lebih banyak menghabiskan air ya, jadi nutrisinya juga lebih banyak. Kemudian sistem yang kedua ada sistem NFT namanya. NFT itu aliran airnya lebih tipis, tapi listriknya lebih banyak pakai karena tidak boleh mati listriknya. Itu beberapa sistem hidroponik yang ada. Yang kita pakai di sini adalah DFT dengan kelebihan dan kekurangan yang tadi disampaikan. Nah, sekarang kita pindahkan ini. Cara menyemainya sangat mudah ya, tidak sampai 1 menit, tidak usah pakai cangkul ya, jadi tinggal taruh aja. Jadi ini adalah cara bertani yang modern. Nah, setelah kita semai, sekarang kita isi nutrisi. Nah, ini adalah kotak untuk menampung nutrisinya. Jadi di dalam box ini terdapat air ya, untuk box penampungan air. Kemudian untuk memutar air kita gunakan
mesin pompa akuarium ya. Jadi harganya kurang lebih 120 ribuan. Kita pakai yang paling kecil aja sudah cukup untuk yang sistem segini. Nah, jadi kita isikan pompa, kita putar airnya dengan menggunakan pompa. Nah, sekarang kita isikan nutrisi. Nah, kalau untuk yang ukuran box yang kecil segini, nutrisi yang dipakai ini takarannya Pak Edi pakai gelas, jadi cukup pupuk A-nya 1 gelas ini, pupuk B-nya juga 1 gelas. Kalau yang besar kayak di sana di selatan itu, karena dia kotaknya lebih besar, boxnya lebih besar, jadi perbandingan pupuknya adalah 2 gelas. Ya, 2 gelas untuk pupuk A, 2 gelas juga untuk pupuk B. Nah, kalau yang di sini cukup 1 gelas saja. Ini Pak Edi tuangkan dulu pupuk A-nya. Nah, jadi segini ya. Ya, ini pupuk A-nya. Tinggal kita tuangkan di sini. Memang kategorinya namanya pupuk A, pupuk B, Pak? Ya, karena nama pupuk cairnya itu AB mix, tapi kandungannya ya sama dengan, jadi memenuhi unsur hara makro dan unsur hara mikro yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi umumnya istilah dalam sistem hidroponik itu adalah pupuk A dan pupuk B. Jadi karena dia digabung namanya pupuk AB mix. Tapi mereknya bermacam-macam. Tapi kandungan nutrisinya sama dengan pupuk padat, hanya saja ini bentuknya cair. Nah, kalau yang pupuk B-nya dia warnanya mirip seperti kopi ya. Nah, ini pupuk B-nya juga takarannya sama. Kita tuangkan. Nah, jadi untuk pertumbuhan tanaman hidroponik ini yang diperlukan adalah medianya yang paling penting itulah air ya. Kemudian nutrisinya itu dari pupuk cairnya. Kemudian udara yang dalam pertumbuhannya ini adalah oksigen ya. Jadi oksigen itu mengalir di dalam air. Jadi kenapa airnya itu harus mengalir supaya kebutuhan oksigennya itu tetap maksimal untuk tumbuhan. Tadi sudah air, nutrisi, kemudian oksigen, kemudian ada media tanamnya ya yang berupa rock wool ini, dan yang penting juga adalah cahaya ya. Jadi itu komponen-komponen penting atau unsur-unsur penting yang harus ada ketika kita ingin bercocok tanam dengan media hidroponik ya. Untuk airnya juga lebih bagus menggunakan air sumur. Ya, jadi air sumur itu pH-nya lebih bagus dibandingkan dengan air pump, ya. Atau kalau ada menggunakan sisa air AC juga bagus, ya. Nah, oke, sudah bercampur pupuknya. Sekarang sudah tutup. Nah, kenapa tutupnya diberikan lapisan aluminium seperti ini? Jadi diberikan lapisan aluminium itu tujuannya supaya tutupnya ini tidak menyerap cahaya matahari. Jadi lapisan aluminium ini memantulkan panas matahari. Jadi suhu air yang ada di dalam kotak itu tetap terjaga dia, jadi tidak panas. Kita ukur nilai kepekatan nutrisi yang terlarut di dalam ya. Nah, itu nilainya 1100 ya, 1103. Jadi itu masih di tahap pada kisaran wajar ya, normal. Jadi untuk pertumbuhan yang optimal sayuran pokcoy itu diperlukan
kepekatan nutrisi 800 sampai 1200. Jadi tadi kita sudah lihat itu nilainya adalah 1113 ya. 1113. Bisa lihat? Enggak kelihatan. Silau ya. Nah, ini kelihatan. 1113 ya. Jadi jangan saja sampai kurang dari 800 atau lebih dari 1200. Untuk kangkung juga sama, diperlukan kepekatan nutrisinya juga kira-kira segitu. Nah, jadi itu untuk pengenalan hidroponik yang bisa Pak Edi sampaikan untuk hari ini. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan bertemu lagi kurang lebih 30 hari lagi saat panen ya. Nanti Pak Edi akan memberikan bagaimana cara memanennya. Kemudian nanti kita akan sharing lagi tentang informasi lainnya. Nanti juga akan ada kegiatan Eureka yang lain. Silakan ditunggu saja. Terus ikuti Instagram Sekolah Widya Mika. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, selamat siang.